Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, hari ini saya Dr. Feby, saya mau share ke kamu semua tentang bagaimana caranya supaya kita bisa memutuskan rantai penularan virus COVID-19. Ya, teman-teman sekarang pasti sudah banyak mendengar tentang virus yang satu ini kan ya, tentang virus COVID-19 yang asalnya dari Wuhan. Nah, teman-teman, buat kamu yang menonton video ini, boleh ketik di chat box kamu asalnya dari mana dan bagaimana situasinya di kota kamu, ya. Nah, teman-teman, mungkin sekarang ada yang sedang makan siang, atau ada yang masih di kantor bekerja, atau ada yang seperti saya, bekerja dari rumah, ya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke bagaimana caranya supaya kita bisa memutuskan rantai penularan ini, mungkin kita harus pelajari dulu, harus tahu dengan jelas dulu bagaimana caranya si virus COVID-19 ini bisa menulari kita. Thank you jempolnya, thank you yang sudah bergabung. Kalau misalkan video ini dirasakan bermanfaat, bisa share ke teman-teman yang lain ya. Nah, pertama, jadi bagaimana caranya si virus COVID-19 ini bisa menular gitu ya, atau kita bisa terkena virus COVID-19 ini. Yang pasti dia adalah penularannya lewat droplet ya, itu yang sudah melalui hasil yang sudah diteliti gitu ya oleh para ilmuwan bahwa media penularannya itu adalah lewat droplet. Nah, droplet itu apa? Droplet itu adalah percikan ludah ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita sedang berbicara nih, ya nggak harus batuk atau bersin, tapi kalau misalnya sedang berbicara kan kadang-kadang mungkin ada percikan ludah gitu ya. Nah, itu tuh droplet. Kemudian droplet itu kan kalau juga dari kalau pada saat kita bersin atau misalkan kita batuk ya. Nah, itu droplet. Nah, droplet ini yang terinfeksi ini bisa dikeluarkan oleh seseorang yang sudah terinfeksi, namun yang sudah terinfeksi pun itu belum tentu dia menunjukkan gejala ya. Jadi ini yang memang membuat rantai penularannya atau menjadi penularannya sangat cepat, karena orang yang bukan orang yang tidak terinfeksi, orang yang terinfeksi namun tidak menunjukkan gejala pun dia bisa menularkan ke orang lain ya. Jadi media penularannya lewat droplet itu bisa dinularkan oleh orang yang terinfeksi, dan orang yang terinfeksi itu bisa saja menunjukkan gejala ataupun tidak ya. Nah, kemudian kalau misalkan droplet tersebut, caranya selain kita berbicara langsung atau kontak langsung dengan orang tersebut adalah juga dengan media barang. Jadi kalau misalkan droplet itu seorang terinfeksi nih, misalkan bersin atau batuk dan kemudian dropletnya nempel entah ke baju atau misalkan ke gagang pintu atau kemanapun itu, dan itu terpegang oleh orang lain yang belum terinfeksi, maka di tubuh orang itu akan terdapat virus COVID-19. Dan yang menjadi berbahaya adalah ketika dia nggak sengaja tangan yang sudah terkena itu misalkan menyentuh hidung gitu ya, mulut atau mata. Jadi maksudnya menyentuh mukosa kita. Jadi mukosa itu tempat di mana virus itu bisa berkembang biak. Ya, jadi misalkan kita makan nih nggak cuci tangan gitu ya, jadi masuk. Kemudian kita, mohon maaf, kita ngupil gitu. Jadi nah itu bisa masuk lewat situ. Atau kita kucek-kucek mata tanpa kita sadari tangan kita sudah terinfeksi. Ya, nah itu makanya kita harus tahu dulu bagaimana cara COVID-19 ini bisa berpindah dari satu orang ke orang lain gitu ya, supaya kita bisa mengerti bagaimana caranya untuk memutuskan rantai penularannya ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya rantai penularannya itu bisa putus atau setidaknya berkurang gitu lah ya. Karena teman-teman bayangkan kalau misalkan penularannya begitu cepat terjadi, begitu banyak orang yang sakit, maka petugas kesehatan pun itu akan kewalahan pertama. Kemudian ruang isolasi rumah sakit yang biasanya pastinya lebih sedikit ya dibandingkan ruang perawatan biasa, itu pasti nggak akan cukup. Jadi tugas kita sama-sama adalah untuk membantu supaya kurva itu tidak terlalu lancip seperti ini ya, tapi lebih melandai ya. Dan diusahakan juga supaya semua orang itu tidak sakit pada waktu bersamaan, karena kebayang kalau begitu banyak orang yang sakit pada waktu bersamaan, pasti tidak akan tertangani dengan baik ya kan. Nah,
Caranya pertama adalah nomor satu yang pasti teman-teman juga udah tahu adalah cuci tangan. Nah, tinggal caranya ini aja yang cuci tangan yang benar yang bagaimana ya. Jadi kalau kita cuci tangan itu yang memang terbaik adalah dengan sabun, desinfektan dan air yang mengalir ya teman-teman ya. Nah, di sini cuci tangan juga nggak bisa asal cuci tangan, jadi asal selesai gitu ya, tapi kita harus menggunakan cuci tangan yang benar ya. Ada 6 langkah cuci tangan, teman-teman mungkin sudah lihat banyak posternya, tapi yang terpenting adalah itu dipraktekkan ya. Kalau perlu kita mengajarkan juga ke anak-anak kita, bahkan anak-anak kita yang masih kecil, karena mereka yang biasanya cuci tangan paling sembarangan gitu kan ya. Nah, jadi cuci tangan yang benar itu adalah tadi yang paling baik adalah dengan sabun, desinfektan dan air yang mengalir ya. Caranya itu dengan pertama sabun ya, kemudian dengan jadi telapak tangan. Jadi semua bagian tangan ini harus terkena. Jadi telapak tangan, kemudian punggung tangan, yang kedua, nah kemudian jari, sela-sela jari. Nah kemudian ini di sini nih harus begini juga, kemudian jempol ya atau begini ya. Nah ini kelima, kemudian yang keenam adalah kuku-kuku. Jadi harus dibersihkan juga. Nah kalau menurut saya teman-teman, yang terpenting juga adalah kita membuat supaya area tangan kita ini tidak menjadi media untuk tempat nempelnya si virus COVID yang baik ya. Jadi pertama mungkin kukunya jangan panjang ya. Sebaiknya juga tidak menggunakan aksesoris yang terlalu banyak ya, karena pasti juga bisa menempel di situ dan akan menyulitkan pada saat kita cuci tangan ya. Jadi jangan mungkin ya cincin kawin aja lah gitu ya, nggak usah pakai cincin terlalu banyak gitu. Kemudian kukunya selalu bersih, dipotong gitu. Kalau perlu nggak usah pakai kuteks dulu ya, karena itu juga bisa menghambat untuk pembersihan ya. Nah kemudian cuci tangannya tadi berapa lama? Kalau dengan sabun dan air mengalir itu sekitar sebenarnya 40-60 detik ya. Kalau misalkan kita pakai hand rub dengan desinfektan gitu ya, atau alkohol itu sekitar 20 detik. Jadi dengan menggunakan cara desinfektan pun sebaiknya dengan cara yang tadi yang sama ya, alurnya yang sama tapi dengan bahan desinfektan aja gitu. Atau yang paling minimal adalah dengan tisu antiseptik. Tapi kalau yang saya saranin, sudah beberapa kali pakai cairan desinfektan atau tisu antiseptik, setelah itu ketemu wastafel, sabun, langsung cuci tangan aja ya. Dan sebenarnya kita kapan harus cuci tangan itu? Yang pasti kalau misalkan sebelum makan ya kan, sebelum makan. Yang kemudian kalau tangan kita terasa kotor atau sebelum kita mau menyentuh orang lain gitu ya. Nah itu yang pasti kita harus cuci tangan, karena kadang-kadang kalau misalnya kita cuci tangan keseringan pun ada beberapa orang lain yang nggak tahan, jadi kulitnya itu jadi kering, iritasi ya. Nah kemudian yang kedua adalah menggunakan masker. Nah, di sini teman-teman sebenarnya masih banyak yang kalau saya lihat pun itu juga salah dalam menggunakan masker, kurang tepat lah ya. Nah, sebenarnya masker itu yang menggunakan adalah yang sakit atau yang sedang merasa kurang enak badan, meskipun belum pasti dia terinfeksi virus corona, tapi misalkan dia lagi batuk, lagi pilek, nggak enak badan, mulai sakit tenggorokan, itu sebaiknya pakai masker ketika hendak keluar rumah ataupun di rumah ya. Di rumah dia harus pakai masker kalau memang sudah menunjukkan gejala. Nah kalau untuk orang yang sehat sebenarnya tidak perlu pakai masker. Tapi kalau misalkan kita sedang terpaksa nih harus berada di kerumunan, atau kalau misalkan saya kalau sejak saat ini misalkan kalau mau ke supermarket karena harus membeli bahan makanan atau ke pasar kemana, itu saya pakai. Tujuannya apa? Meskipun saya nggak sakit, supaya karena kadang-kadang kita tuh nggak sadar tangan kita tuh megang muka gitu ya kan. Jadi udah pegang apa terus gatel, garuk atau apa, nggak sadar gitu. Nah tujuan masker tadi adalah supaya kita nggak langsung nyentuh kulit muka kita sebenarnya gitu ya. Nah itu kalau saya pakai masker saat ini tuh kalau begitu. Kalau di rumah nggak pakai, tapi kalau misalnya harus keluar ke misalkan ke ke supermarket atau ke pasar yang ada di banyak orang, itu saat ini saya pakai masker gitu ya. Karena pasti stok masker juga nggak banyak, jadi kita harus menghemat. Nah tapi satu lagi adalah jangan sampai kita hemat masker tapi maskernya dipakai berulang kali ya, itu juga nggak benar ya. Jadi seharusnya dalam
satu masker itu untuk 1 kali pemakaian. Masker yang surgical mask itu ya, yang putih. Saya nggak bawa ke sini, tapi mungkin nanti bisa saya tunjukkan lain waktu ya. Jadi teman-teman, maskernya itu kalau teman-teman tahu, yang pasti kan ada yang bagian atasnya yang ada kawatnya dan bagian bawahnya yang enggak ya. Bagian luarnya itu yang berwarna, nah biasanya bagian dalamnya itu yang putih. Nah, jangan sampai terbalik depan belakang ataupun atas bawah ya. Yang kawatnya itu yang harusnya ada di hidung, jadi supaya bisa membentuk hidung kita gitu ya, jadi bisa lebih rapat ya. Untuk bagian dalamnya tujuannya supaya begitu kita bersin atau batuk, dropletnya nggak keluar. Yang bagian luar tujuannya supaya pada saat kita terkena droplet itu pun nggak masuk langsung ke saluran nafas kita gitu ya, tujuannya itu. Nah, kemudian pada saat kita melepasnya itu juga sebenarnya jangan kita pegang begini, tapi harus dari talinya itu, terus kemudian langsung kita buang ke tempat sampah yang tertutup ya. Mungkin sedikit tips untuk teman-teman yang memang harus berada sering di luar dan menggunakan masker, tapi misalkan mau makan nih, ya otomatis maskernya harus dibuka gitu kan. Nah, kalau saya lebih baik memilih kita menyiapkan satu kantong atau plastik. Jadi pada saat kita makan, mungkin maskernya bisa kita taruh di situ dulu dengan keadaan yang maksudnya jangan dikucek-kucek gitu ya, tetap seperti itu. Dan kemudian baru bisa kita gunakan kembali setelah habis makan, dan pada saat kita sudah selesai beraktivitas pulang ke rumah itu harus dibuka gitu ya, maksudnya dibuang, jangan dipakai lagi untuk keesokan harinya ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk saat ini sebaiknya kita tidak menggunakan peralatan makan yang bersamaan. Jadi kalau misalkan lagi sama teman kerja, jangan lagi tuh icip dong gitu. Nah, itu sebaiknya jangan ya. Jadi setiap orang punya alat makannya sendiri, jangan pinjem gitu. Jadi siapin punya alat makan sendiri, terutama kalau kalian sedang mengalami keluhan. Jadi di rumah pun harus sendiri, jangan digabung sama orang lain ya. Oke, kemudian handuk juga, handuk jangan pinjeman ya, jadi pakai punya handuk sendiri gitu. Kemudian yang ketiga adalah tentang etika batuk dan bersin. Teman-teman pasti udah tahu kalau misalkan mau batuk sama bersin itu jangan sampai kita tidak menutup mulut. Kalaupun kita menutup mulut dengan tangan yang nggak ada tisunya, setelah itu tangan harus segera dicuci ya. Atau kalau misalnya kita pakai tisu, tisunya harus langsung segera dibuang. Atau minimal kita dengan pakai bahu kita ya, jadi ditutup seperti itu gitu. Dan setelahnya begitu kita pulang ke rumah, baju itu harus langsung segera dicuci, jadi jangan dipakai lagi gitu ya, dicuci dulu baru pakai lagi maksudnya. Nah, kemudian yang keempat adalah social distancing ya. Ini yang sejak kemarin digaungkan oleh pemerintah untuk kita lakukan, dan saya pun menerapkannya saat ini untuk di rumah gitu ya, karena saya pikir kita harus melakukan apa aja untuk memutuskan rantai penularan ini ya kan. Nah, apa itu social distancing? Jadi pertama, jauhi kerumunan. Jadi sebisa mungkin jangan datang dulu ke tempat-tempat yang ramai, karena di situ pasti kita akan bersinggungan dengan orang lain, which is kita nggak tahu dia udah terinfeksi atau enggak. Karena yang seperti tadi saya bilang, orang yang terinfeksi itu bisa aja tidak menunjukkan gejala, jadi nggak ada yang tahu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kerja, belajar, dan ibadah di rumah. Saya saat ini domisilinya di daerah Tangerang. Di sini sudah dinyatakan KLB juga, dan sudah pemerintah daerah kami juga sudah menghimbau untuk sebisa mungkin bekerja dari rumah. Anak-anak sekolah belajar dari rumah, dan kemudian ibadah juga di rumah gitu. Saya nggak tahu teman-teman berada di daerah mana saat ini dan bagaimana situasi di sana, tapi kalau di saya saat ini seperti itu. Jadi sebisa mungkin yang tadi, bekerja, belajar, dan ibadah dari rumah. Untuk bekerja, saya bersyukur karena saya masih bisa bekerja dari rumah. Saya tahu teman-teman banyak yang tidak bisa bekerja dari rumah karena memang harus keluar ya. Nggak usah jauh-jauh, contohnya suami saya, beliau adalah seorang dokter spesialis kesehatan jiwa. Jadi harus ke rumah sakit, harus ke
praktek gitu ya, mau nggak mau, karena sudah tugasnya itu kan, dan banyak orang yang membutuhkan dia gitu. Jadi dia harus bekerja, dan apa yang dilakukan adalah yang pasti begitu dia pulang, saya menyiapkan sabun cuci tangan dan air yang mengalir di depan rumah. Jadi dia harus cuci tangan dengan air yang mengalir itu dulu sebelum masuk ke rumah. Kemudian tas dan handphone dia saya lap semuanya dengan tisu disinfektan setiap kali dia pulang. Dan begitu dia masuk, dia nggak boleh pegang saya dan anak-anak dulu, apalagi masuk ke kamar. Jadi di kamar mandi bawah dia harus mandi dulu, mandi keramas. Jadi semua udah disiapin di kamar mandi bawah, dia ganti baju di situ, dan baju dia yang dari tempat praktek langsung saya masukin kantong plastik, diikat untuk dicuci gitu ya. Jadi itu yang saya lakukan untuk suami saya yang kerja di rumah sakit. Dan kalau saat ini, kalaupun saya pun memang harus keluar, misalnya saya harus ke supermarket atau saya harus ngirim barang gitu ya, saya memilih waktu, jadi begitu pulang pun saya langsung mandi jadinya gitu. Jadi lebih aman rasanya. Setelah itu saya kan harus bersama anak-anak kan. Jadi itu dia yang bisa dilakukan ya, mungkin tips untuk teman-teman semua. Nah, anak-anak libur, bukan libur tapi belajar di rumah. Nah, ini juga yang menjadi saya agak prihatin juga. Kemarin ternyata lihat sekolah libur tapi kok puncak ramai gitu. Kan sebenarnya tujuannya untuk sekolah meliburkan anak-anak itu adalah supaya mereka belajar di rumah dan tidak kemana-mana sebenarnya ya. Karena begitu kita ke sana ramai, dan itu lagi tadi rantai penularan itu akan terus terjadi ya. Jadi kapan selesainya gitu. Jadi anak-anak di rumah kalau bisa sebisa mungkin juga membatasi orang yang datang ataupun mereka ketemu. Jadi saya pun dalam 2 minggu ke depan sebisa mungkin ya bekerja dari rumah, mungkin hanya keluar pada saat memang benar-benar butuh. Jadi kalau misalnya anak-anak itu nggak sekolah, mereka belajar dari rumah, kita membagi jadwal gitu ya, kapan anak-anak belajar, kapan saya bekerja, mereka main kapan gitu. Jadi kita membuat jadwal bersama gitu. Itu menjadi salah satu bagian juga yang harus kita perlu syukuri gitu ya, karena kita jadinya bisa lebih quality time dengan anak ya kan. Nah kemudian tadi tidak untuk les anak-anak pun, kalau saya nggak kasih les dulu ya. Jadi kalau misalkan mereka les Kumon, jadinya tukar PR aja gitu kan, bisa tuh kalau di Kumon kayak gitu. Jadi saya nggak ngambil PR, mereka ngerjainnya di rumah seperti itu. Nah kemudian yang ketiga adalah meminimalisir bersentuhan dan berdekatan dengan orang lain ya. Jadi kalau misalnya memang kayak tadi saya bilang, kalau misalnya memang harus pergi keluar rumah, jadi gunakanlah masker, dan begitu punya kesempatan cuci tangan, apalagi sebelum pulang, sebelum masuk rumah itu harus cuci tangan gitu ya. Dan kemudian teman-teman, karena kita berusaha untuk meminimalisir kontak dengan orang lain, jadi saya juga salah satu upaya saya adalah dengan melakukan pembelian bahan makanan itu misalkan minimal cukup untuk seminggu lah. Tujuannya apa? Maksudnya bukan untuk kita stocking terlalu banyak, tapi supaya kita nggak bolak-balik ke tempat supermarket gitu misalkan ya. Karena pun kalau misalkan kita pesen online ya juga kan biasanya ya kita kontak dengan pengantarnya ya. Kecuali ada salah satu cara adalah kalau kita beli online, yang pengantarnya itu naruh aja barangnya di depan rumah, jadi nggak usah ketemu atau berhadapan-hadapan sama kita. Nah itu bisa juga ya. Nah kalau saya lebih memilih untuk seperti itu. Jadi beli bahan makanan itu yang cukup untuk seminggu, jadi nggak harus seminggu beberapa kali keluar rumah. Dan biasanya saya jadinya pesan gitu ya. Kalau misalnya zaman sekarang semua orang sudah punya WA, jadi tukang beras, tukang sayur itu semuanya udah punya WA, kita tinggal pesan dan mereka antar, transfer ya. Jadi sekarang semuanya kayak gitu, itu jadinya lebih hemat. Kemudian juga untuk anak-anak saya jadi siapin bahan-bahan makanan mereka yang bisa tahan lama dan kemudian disimpan di freezer. Contoh misalkan kayak rolade, kita udah bikin banyakan, simpan gitu ya. Jadi lebih memudahkan juga gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak makanan yang berpengawet gitu ya. Nugget biasanya pun saya bikin sendiri untuk anak-anak. Jadi yang kita bikin sendiri, nggak pakai pengawet jadinya ya. Kemudian simpan di freezer untuk stok mereka makan gitu. Nah kemudian yang keempat adalah usahakan
berjemur matahari. Jadi teman-teman, vitamin D itu juga sangat perlu ya, dan kita dapatnya terutama yang paling bagus dari matahari. Jadi sebisa mungkin kalau ada waktu, yang paling baik itu katanya nggak pagi-pagi banget sinar matahari itu, jadi sekitar jam 9 lewat sampai jam 10 itu sebenarnya yang paling bagus, tapi jangan lama-lama, 15 menit itu cukup gitu. Jadi kalau kelamaan ntar kita gosong ya. Nah, berjemur. Kemudian yang kelima, pastikan sirkulasi udara baik. Jadi kalau pagi-pagi kamar itu jendela dibuka gitu ya, ada sirkulasi udara lah ya. Nah, kemudian yang keenam, tunda kegiatan massal ya. Jadi kalau misalkan ada yang pasti kalau sekarang sekolah untuk bepergian, field trip begitu udah nggak ada. Kegiatan massal ya, apalagi yang lebih dari 50 orang tidak disarankan untuk dilakukan dulu ya. Saya tahu pasti banyak banget dalam hal ini yang mengalami kerugian karena begitu banyak event, seminar gitu yang harus ditunda ya. Saya pun pribadi sebenarnya saya harus pergi ke ke Moskow di bulan April nanti. Perjalanan yang sebenarnya udah sangat saya tunggu-tunggu ya, karena kita dapat award dari perusahaan, jadi saya bisa mengajak suami ke sana gitu ya. Tapi karena masalah virus ini, dari perusahaan mengambil kebijakan untuk menundanya sampai tahun depan. Padahal itu visa udah jadi ya. Kemudian saya sudah sewa supir untuk selama saya pergi, anak-anak ada yang antar, dan kemudian orang tua saya yang jauh-jauh dari luar daerah udah beli tiket untuk supaya datang ke sini untuk jagain anak saya. Jadi ya itu nggak bisa kita hindari lagi, nggak ada yang, karena mau nggak mau ini harus dilakukan. Jadi ya sudah gitu kan, kita menerima demi kebaikan kita semua dan juga tentunya orang lain. Karena kebayang kalau misalnya kita pergi rame-rame ya, terus kemudian ada salah satu di antara kita yang sakit, nah bisa-bisa kita dikarantina, nggak bisa pulang jadinya, ya kan? Nah itu dia. Kemudian nih yang terakhir adalah caranya untuk kita memutuskan rantai penularan adalah dengan kita meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem imun kita ya. Jadi tujuannya apa? Kalaupun memang virus itu sudah masuk ke dalam kita itu bisa langsung mengcounter. Jadi biar si virus itu nggak berkembang biak di dalam tubuh kita dan kita nularin lagi ke orang lain gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita meningkatkan daya tahan tubuh? Yang pasti pertama dengan pola hidup yang baik ya. Teman-teman kalau sudah terbiasa dengan pola hidup yang baik, bersyukurlah karena yang pasti itu akan sangat bermanfaat ya, terutama untuk kondisi-kondisi saat ini. Jadi yang pertama, pola hidup yang baik itu kayak apa sih? Kita tidak merokok ya, kemudian tidak minum alkohol berlebihan, kemudian tidak stres berlebihan ya, tidurnya cukup gitu. Tidur cukup itu sekitar minimal 6 jam, yang paling bagus 7 jam gitu, itu sampai 8 jam lah gitu ya. Dan kemudian kita punya pola makan yang baik. Nah, pola makan yang baik itu yang seperti apa? Yang tidak makan gula dan karbohidrat berlebihan. Semuanya itu memang pola makan harus seimbang, gula ada, karbohidrat ada, tapi jangan berlebihan. Karena kebanyakan kita, terutama orang Indonesia juga lah ya, itu kebanyakan makan karbohidratnya itu berlebih, gulanya itu berlebih, doyannya es teh manis, kayak gitu kan, es yang kayak gitu. Jadi itu gulanya berlebihan, which is itu nggak bagus banget untuk tubuh kita teman-teman, dan itu bisa menurunkan daya tahan tubuh kita ya. Jadi ingat untuk tidak makan gula atau bahkan makanan minuman yang manis ya terlalu banyak, karbohidrat misalkan snack gitu ya, kue-kue, cake terlalu banyak. Makan boleh tapi jangan tidak boleh berlebihan ya. Kemudian kurangi makan fast food atau makan makanan yang terlalu banyak pengawetnya ya. Nah itu pola hidup. Nah satu lagi, olahraga yang jangan lupa ya. Jadi kita tetap harus bergerak meskipun kita nggak kemana-mana, di rumah aja. Olahraga bisa kan di rumah aja ya, bisa pakai video Tabata atau HIIT 10 menit 15 menit beres. Itu kita sudah berolahraga ya. Yang penting adalah kita melakukannya dengan rutin dan konsisten ya. Nah kemudian yang terakhir adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem imun kita adalah dengan mengkonsumsi suplemen yang tepat ya teman-teman. Jadi saya pun sadar masih dari makanan yang kita makan itu nggak bisa memenuhi semua kebutuhan nutrisi kita. Jadi saya pun memilih untuk konsumsi suplemen gitu. Dan saya juga tidak asal konsumsi, tapi memang saya pelajari dulu ini yang bikin siapa, kemudian ingredientnya apa, memang berguna nggak untuk kita gitu ya. Nah jadi saya sharing sedikit suplemen apa aja yang saya
konsumsi. Jadi pertama adalah suplemen untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita, jadi vitamin, mineral, dan juga antioksidan. Ya, kalau saya mengkonsumsi ini namanya Life Pack. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ini udah cukup banyak, jadi lengkap lah ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Kebutuhan sehari-hari orang sehat ya, bukan orang sakit. Jadi kebutuhan sehari-hari orang sehat, dan dia juga mengandung multivitamin, mineral, dan juga 43 jenis antioksidan. Dan antioksidan itu pentingnya untuk apa teman-teman? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, menangkal radikal-radikal bebas yang udah ada di tubuh kita ataupun yang kita dapat dari luar. Ya, jadi itu pasti akan sangat berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian kalau teman-teman dengar di mana-mana disaranin untuk tinggalkan konsumsi vitamin C, ya. Nah, jadi itu karena memang vitamin C itu mempunyai antioksidan yang tinggi, gitu. Tapi kalau saya lebih memilih untuk mengkonsumsi vitamin C itu dari yang murni sebenarnya. Kalau misalnya untuk berlebih gitu ya. Jadi makanya kita disaranin untuk konsumsi sayur dan buah yang cukup, ya. Sayur-sayuran, buah-buahan yang berwarna orange, sayuran hijau seperti itu, ya. Dan kalau saya untuk maksudnya untuk memenuhi kebutuhan antioksidan itu juga, dan untuk mendapatkan konsumsi vitamin C yang cukup, kalau saya mengkonsumsi ini, dan terutama untuk anak-anak, jadi jus G3. Kalau ini memang beneran dari buah, ya, dari buah gek, tapi namanya agak susah di sini karena buahnya dari Vietnam. Tapi ini memang beneran dari buah, nggak ada tambahan gula, dan bukan hanya sirup gitu ya, tapi memang dari buah gek, dan ada 3 macam buah lainnya, dimana itu kandungan vitamin C-nya 60 kali dibandingkan jeruk gitu. Kemudian beta karotennya 10 kali dibandingkan wortel. Jadi ini untuk satu keluarga saya kasih ini, terutama untuk anak-anak ya. Jadi ini bisa dikonsumsi dari anak-anak sampai dewasa. Ini jus G3 ini rasanya enak banget, kayak minum jus lah gitu ya, dan nggak perlu telan kaplet, jadi tinggal di glek aja. Nggak perlu terlalu banyak-banyak juga ya. Untuk orang dewasa 60 ml cukup, anak-anak 30 ml, itu udah sangat membantu untuk kesehatan kita. Apalagi yang udah mulai berasa nggak enak badan ya. Biasanya saya kalau udah mulai berasa nggak enak badan, langsung minum ini sehari 2 sloki, biasanya itu lebih berasa cepet sembuhnya gitu ya. Nah, kemudian suplemen untuk meningkatkan sistem imun. Nah, kalau saya sejak musim virus corona ini, saya mengkonsumsi yang namanya ini, Reishi Max. Jadi Reishi Max ini jadi jamur reishi yang memang sudah dari hasil penelitian itu sangat baik untuk meningkatkan sistem imun kita. Jadi teman-teman kalau tahu pada saat benda asing masuk ke tubuh kita, atau misalkan virus gitu ya, masuk ke tubuh kita, itu ada sel natural killer cell namanya, itu yang akan bekerja, dan juga ada sel T dan beberapa sel lainnya itu yang akan bekerja untuk menangkap si virus atau benda asing tersebut gitu. Nah, si Reishi ini kerjanya untuk mengoptimalkan fungsi si natural killer cell tersebut gitu. Jadi memang sangat baik untuk meningkatkan sistem imun kita. Tapi bukan dalam arti meningkatkan sistem imun yang berlebih ya, tapi dia menyeimbangkan sistem imun kita dan mengoptimalkan kerjanya gitu. Jadi makanya sejak musim pervirusan ini, saya, suami, orang tua, mertua, semuanya saya kasih minum ini ya, sebagai tambahan untuk suplemen mereka sehari-hari seperti itu. Nah, itu aja teman-teman dari saya. Semoga bermanfaat. Yang saya ingin sampaikan selain itu adalah kita juga di masa-masa kita harus melakukan social distancing ini nggak bisa egois. Jadi nggak bisa hanya berpikir ya udah yang penting akunya sehat gitu kan, tapi harus berpikir juga untuk kesehatan orang lain. Karena kalau misalkan kitanya sehat tapi ternyata kita karier gitu ya, ada virus dalam tubuh kita bisa menularkan ke orang-orang yang kita cintai juga gitu, misalkan yang sudah mempunyai komorbid penyakit terutama. Karena virus COVID-19 ini yang menjadi pasien atau yang menjadi penderita utama yang mempunyai gejala yang lebih berat itu adalah orang-orang yang usia lanjut dan yang sudah mempunyai komorbid penyakit sebelumnya. Contohnya penyakit jantung, kanker, diabetes seperti itu, atau orang yang dengan asma. Nah, itu dia. Jadi mereka lah yang sangat rentan gitu sebenarnya. Dan juga
anak-anak, meskipun kasus anak-anak sedikit ya, tapi sudah ada kita temukan juga kasus anak-anak di bawah 5 tahun, dimana kita tahu kalau anak di bawah 5 tahun itu juga sistem imunnya belum sempurna. Jadi itu yang harus kita jaga benar, jaga diri sendiri, dan jaga juga jangan sampai kita bisa jangan sampai kita menjadi sumber penularan untuk orang lain ya. Mari kita sama-sama melakukan apa aja yang kita bisa untuk memutuskan rantai penularan ini. Dan saya berdoa semoga kita semua diberikan kesehatan, dan semoga badai virus corona ini cepat berlalu, dunia dan semuanya akan lekas pulih dari virus COVID-19 ini ya. Oke, bye-bye semuanya. Have a great day.